Azab Ibu Neti, seorang rentenir yang kehilangan segalanya. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang wanita tua bernama Ibu Neti. Dikenal sebagai rentenir terkemuka, Ibu Neti adalah keturunan dari keluarga kaya yang harta bendanya tidak pernah habis, bahkan hingga beberapa generasi ke depan. Dalam pandangan warga desa, Ibu Neti adalah sosok yang ditakuti dan sekaligus dipuja, karena setiap orang bergantung padanya untuk meminjam uang. Ibu Neti tinggal di rumah besar bergaya kolonial peninggalan Belanda, dikelilingi oleh taman yang tertata rapi, dan dindingnya yang tebal menyimpan banyak rahasia. Di dalam rumah tersebut, dia menyimpan tumpukan uang dan barang berharga hasil dari usahanya sebagai rentenir. Ia meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi, dan banyak warga yang terjerat dalam utang yang tak kunjung terbayar. Salah satu warga yang paling terkena dampak adalah Pak Joko, seorang petani yang biasa menjual sayuran. Ia meminjam uang dari Ibu Neti untuk biaya pengobatan istrinya, Bu Sari, yang sedang sakit parah. Dengan terpaksa, Pak Joko menerima syarat bunga yang sangat tinggi, berharap bisa membayar lunas dalam waktu singkat. Namun, ketika hasil panennya tak sebaik yang diharapkan, Pak Joko terpaksa berutang lagi untuk membayar bunga. Hutang yang menumpuk membuatnya tertekan. Bu Neti, tolong beri sedikit keringanan, pintanya, wajahnya terlihat penuh kecemasan. Ibu Neti hanya tertawa sinis. Keringanan? Tidak ada yang gratis di dunia ini, Pak Joko. Kamu tahu sendiri aturan yang berlaku, jawabnya dengan suara dingin, menolak permohonan itu. Warga lain, seperti Bu Lina dan Pak Agus, juga merasakan hal yang sama. Mereka terjebak dalam lingkaran utang yang membuat hidup mereka tak karuan. Bu Lina, yang berjualan kue, selalu berusaha untuk membayar cicilan, tetapi setiap kali ia hampir bebas dari utang, Ibu Neti selalu menambahkan bunga baru. Suatu ketika, desa tersebut terkena bencana alam. Hujan lebat mengguyur tanpa henti, mengakibatkan banjir yang merusak banyak lahan pertanian. Pak Joko kehilangan seluruh hasil panennya, dan Bu Lina harus menutup toko kuenya karena bahan baku tidak dapat diperoleh. Banyak warga yang terpaksa berutang lebih banyak lagi, sementara Ibu Neti semakin menekan mereka dengan tuntutan bayar. Saat Ibu Neti menyaksikan desanya hancur, dia merasa senang. Ia percaya bahwa penderitaan warga akan membuatnya semakin kaya. Namun, semua berubah ketika informasi tentang skandal korupsi di pemerintah desa tersebar. Banyak proyek yang dibatalkan, dan secara otomatis, perekonomian desa terjun bebas. Ibu Neti pun mengalami kerugian besar karena investasinya pada lahan pertanian yang gagal. Harta bendanya mulai berkurang, dan ia tidak bisa lagi menagih utang dari warga yang sudah kehilangan segalanya. Warga mulai berani melawan. Pak Joko, yang sudah sangat tertekan, memimpin aksi protes kecil-kecilan. Kami sudah cukup menderita. Kami tidak akan membayar bunga lagi, teriaknya dengan berapi-api. Warga lain mengangguk setuju, merasa sudah saatnya melawan Ibu Neti. Melihat situasi ini, Ibu Neti merasa terancam. Selama bertahun-tahun, ia telah memeras mereka, dan kini mereka berani bangkit. Dalam kebingungan, ia berusaha mencari jalan keluar, tetapi semua usaha itu sia-sia. Utang yang ditagihnya kini berbalik menjadi kutukan. Satu persatu, harta bendanya mulai lenyap, rumahnya yang megah kini terasa sepi dan suram. Kekayaan yang dulu menjadi sumber kekuasaan kini menyisakan kesedihan. Ibu Neti mulai mengalami gangguan kesehatan. Ia sering terbangun di malam hari, teringat wajah-wajah warga yang telah ia aniaya. Suatu malam, saat terjaga karena mimpi buruk, Ibu Neti melihat bayangan hantu para debitur yang merasa tertekan. Kami tidak akan membiarkanmu tenang, bisik mereka. Kesehatannya terus menurun, dan pada akhirnya, Ibu Neti terpaksa menjual rumahnya untuk membayar utang. Semua barang berharga di dalam rumahnya terjual dengan harga miring. Dalam keadaan hancur, dia mengingat masa-masa ketika ia masih kaya dan berkuasa, tetapi kini semua itu lenyap begitu saja. Hari demi hari, Ibu Neti menderita dalam kesepian. Ketika ia duduk di bangku tua di depan rumah yang kini kosong, banyak warga desa melintas, tetapi tidak ada yang berani menyapanya. Mereka tahu betul bagaimana dia memperlakukan mereka, dan sekarang mereka hanya merasakan kepuasan melihat kejatuhannya. Akhirnya, Ibu Neti jatuh sakit parah. Dalam kesendiriannya, dia merasa terasing dari dunia. Tiada seorang pun yang peduli padanya, tiada seorang pun yang datang menawarinya bantuan. Dalam hati, ia merasa betapa menyedihkannya hidup tanpa kasih sayang. Azabnya datang bukan hanya dari kehilangan harta, tetapi juga dari rasa kesepian dan penyesalan yang mendalam. Ketika ajalnya tiba, tidak ada yang menangisi kepergiannya. Warga desa bernafas lega,
merasa terlepas dari belenggu ketakutan yang selama ini menghantui mereka. Ibu Neti, si rentenir yang kejam, meninggalkan dunia ini tanpa sedikit pun cinta atau rasa hormat dari orang-orang yang pernah ia aniaya. Di tempat peristirahatan terakhirnya, hantu-hantu dari semua debitur yang pernah ia tekan selalu datang. Mereka memastikan Ibu Neti merasakan azab yang sama seperti yang mereka rasakan selama hidupnya. Sebuah pelajaran pahit bagi semua orang bahwa kejahatan tidak akan pernah terlepas dari konsekuensi, dan setiap tindakan pasti membawa dampak yang akan kembali kepada pelakunya.